nonton. Aku Sylvia Juliati. Inilah aku. Aku punya keluarga yang sangat luar biasa. Aku sangat mengasihi mereka. Aku akan berbuat apapun untuk mereka. Tapi aku tahu, aku dapat berbuat lebih dari sekedar untuk keluarga aku, untuk orang lain, untuk sesama. Tapi bagaimana cara aku mewujudkannya? Oh, Pak. Ayo tutupan Tobi, tutupan Bi. Kemana? Dan sejak aku bertemu dengan leaderku, aku dapat memutuskan keinginanku. Berbuat lebih bersama dengan negara di seluruh Indonesia. You know the bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. Think you got the best of me. Think you've had the last night. You think that everything good is gone. You left me broken down. Better come on and back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you strong. Starting over with someone new. They told you I was moving on over you. Think that I'd come back, I'd come back swinging. Tried to break me. What doesn't kill you makes you strong. Double Star Paris. Wih, luar biasa. In the end, what doesn't kill you makes you strong. Wah, pencapaiannya. Wih, luar biasa.
And Please welcome Sylvia Syuati. Wih. Oke, thank you. Ini di mana ini? Di sini aja? Di sini cetak disiapin. Oke. Show. Talk Iya, show aja talk ya. show. Iya. Moderatornya kita sambut. Sam. Thank you. Makasih. Pemaksaan. Halo, Cek. Halo, halo. Jadi saya berdiri aja, Cek. Loh. Nggak dikasih kursi saya. soalnya. Oke, Cek. Nggak salah tuh ngundang saya ini. Oma cantik ya. Masa oma sih? Iya loh, Ustaz saya Cek, nggak kok ganteng oma ya, loh. Ustaz? Saya udah punya cucu, makanya aku bilang nggak salah tuh ngundang saya ini. Loh, keren loh, Cek. Oke, teman-teman ya, kita mau cerita-cerita sama Cece Sylvia ini. Kita panggil Cece ya, biar mudah. Iya, saya selalu always Cece. Oke. Oke, Ce. Tadi sekilas kan kita lihat itu ada yang ngebel ya, Ce ya. Betul. Nah, itu mungkin Cece bisa boleh cerita sedikit aja backgroundnya sebelum di Prudential gimana. Terus habis gitu bagaimana awal mulanya mengenal Prudential gitu. Oke, thank you pagi teman-teman. Aku panggil teman-teman aja ya, kan kita sama-sama Mas. Oke, jadi aku itu backgroundnya pure dari ibu rumah tangga. Aku direkrut sama Ricky dari orang yang nggak kenal sama sekali. Jadi Ricky itu kanvas ceritanya. Kan tahu ya, Ricky seperti apa kanvas, pokoknya semua ditasak gitu ya, termasuk saya. Jadi saya background ibu rumah tangga, 2 anak, 1 cucu, Oke. gitu ya. Ini usia berapa, Ce? Cucu 5 tahun, Oh, 5 tahun cucu. Anak saya 2 cewek semua, usia 32 sama 31, gitu ya. Jadi awal saya kenal bisnis ini itu karena Ricky tahu-tahu datang ke rumah saya. Jadi sebelumnya saya tinggal di Pare. Saya orang Pare, orang desa. Kediri ya, Ce? Ya, Pare Kediri. Saya orang Pare. Cuma kalau weekend saya biasanya ke Surabaya. Sebelumnya seperti itu. Jadi pulang balik. Hingga suatu saat di akhir 2011, sekitar Oktober kalau nggak salah, tahu-tahu ada orang datang ke rumah saya yang saya nggak kenal gitu ya. Tahu-tahu datang, saya bukain pintu dan dia bilang, rumahnya mau dijual. Agak kurang ajar sih ya. Jadi dia bilang gitu, dia masuk rumah, saya bilang enggak, saya enggak jual rumah gitu kan. Terus dia bilang, oh ya mungkin salah ya. Saya nggak tahu sih waktu itu ternyata itu trik dia gitu kan. Jadi dia datang, dia bilang seperti itu, saya bilang enggak, saya nggak jual rumah. Cuma karena dia sudah masuk gitu ya, saya orang yang baik hati, tidak sombong dan suka menabung gitu ya. Jadi saya bilang sama dia, oke kalau cocok, why not gitu ya. Terus dia bilang, Cece mau jual berapa gitu. Kalau orang nggak niat jual pasti yang dilakukan apa? Pasang harga setinggi-tingginya. Itu yang saya lakukan. Jadi waktu itu saya bilang satu angka dan dia langsung nawar di angka yang saya cukup kaget. Cukup kagetnya karena apa? Karena pada waktu itu dia masih seorang anak muda gitu ya, belum 25 tahun waktu itu ya. Dan saya mikir, uangnya kok banyak juga gitu ya. Cuma karena saya nggak niat jual ya saya bilang nggak boleh gitu. Terus pada waktu itu saya ingat banget itu adalah hari Sabtu. Dia datang dengan pacarnya ketika itu. Sekarang istrinya Yuliana itu. Dia pakai baju Prudential. Yang merah itu loh. Ya, dia datang dia bilang, oh kita itu dari Prudential gitu. Terus aku bilang gini, oh iya saya juga sudah punya Prudential. Saya nggak bohong karena memang saya nasabah Prudential dari 2007 gitu ya. Terus dia bilang, ambil sama siapa? Saya bilang, oh iya saya sudah nasabah Prudential dari 2007. Lalu dia tanya, oh ambil sama siapa saya sebutkan satu nama dan dia bilang, oh itu satu kantor sama saya gitu kan. Terus dia bilang, kok Cece bisa ambil sama orang ini dari mana kenalnya? Terus saya bilang, ini murid sekolah minggu aku gitu kan. Pada waktu itu memang di 2007 itu, ini si agennya ini yang dulunya murid sekolah minggu aku,
Dia datang ke rumah, dia tawarin, dan pada waktu itu memang saya sama keluarga langsung ambil 9 case sama agent ini gitu kan. Tapi pada waktu itu sebenarnya sempat saya tanya ke murid saya ini, jadi agent tuh gimana sih pada waktu itu? Tapi dijawabnya seperti ini, ngapain mau jadi agent? Komisi cuma 3 bulan gitu, ngapain gitu kan? Jadi ketika itu Ricky bilang, saya bilang, oh sudah ambil sama ini. Ya udah, dia pulang, dia cuma minta kontak saya. Pada waktu itu masih BBM, ya dia minta pin BB, dia pulang. Itu hari Sabtu kan. Besoknya di hari Minggu saya mau ke gereja sekitar 8:30. Tahu-tahu ada mobil berhenti di depan rumah saya. Jadi weekend tadi saya bilang di Surabaya, saya di Pakuan City. Berhenti di depan rumah saya, lalu dari dalam mobil orang ini buka jendela gitu. Dia ngongok gitu, lalu dia bilang, rumahnya mau dijual ya gitu. Kan bingung saya, kenapa 2 hari pada mau beli rumah saya gitu kan. Cuma kan saya nggak tahu ini siapa. Tahu-tahu orang ini turun, lalu ngajak ngobrol saya di teras. Setelah itu dia pulang. Nah, saya ngomong sama suami saya, ini orang nggak jelas, gitu kan. Tahu-tahu tanya rumah, tapi nggak sama sekali setelah ngobrol tuh dia nggak bertanya tentang rumah, tapi cuma ngobrol aja terus pulang. Lalu kita berangkat ke gereja, di gereja kan saya silent tuh HP. Saya silent, begitu pulang gereja saya buka itu banyak banget miss call yang saya nggak tahu tuh nomornya siapa gitu kan. Begitu baru saya nyalakan nomor itu masuk lagi. Ternyata itu Ricky yang telepon. Dia bilang gini, saya mau tawari bisnis sama Cece. Bisnis apa? Saya bilang gitu. Dia bilang di Prudential. Terus saya bilang, kan saya sudah nasabah Prudential. Saya bilang gitu. Oh enggak ini untuk jalani bisnisnya. Jadi seorang agent Prudential. Gitu. Dan pada waktu itu langsung saya jawab, apa jadi agent? No way gitu ya. Saya bilang nggak mau. Karena satu, ya karena saya nggak tahu seperti apa bisnis itu. Saya selama ini ibu rumah tangga, suami saya backgroundnya seorang banker. Suami saya buka BPR seperti itu, jadi saya pikir apain jadi agent. Jadi saya langsung nolak ketika itu, memang saya bilang nggak mau. Tapi satu hal yang mungkin saya bilang luar biasanya seorang Ricky Hutomo, dia memfollow up saya itu tiap hari, dan tiap hari itu minimal 3 kali, kayak orang minum obat. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, seperti itu. Saya gak tertekan, C. Nah itu dia, saya juga bingung, kenapa nggak saya blokir ya gitu ya. Jadi pokoknya dia cuma BBM atau telepon. Ayolah C, dicoba aja. Ayolah C, dicoba aja. Just seperti itu dia ngomongnya. Dan itu everyday gitu kan. Jadi kadang itu dia baru telepon, saya langsung angkat. Enggak gitu kan. Saya cuma seperti itu. Dan itu dia luar biasanya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, sore. Seperti itu, everyday. Bisa dibayangkan dari akhir 2011. Sampai itu ada di hampir tutupan tahun, saya ngomong sama suami saya, ingat nggak yang orang nggak jelas dari mana yang namanya Ricky yang mau beli rumah kita. Suami saya bilang iya, kenapa? Sebenarnya ada tujuan saya sih, saya ngomong sama suami saya. Intinya saya mau, kalau saya ngomong suruh jadi agent, saya ingin suami saya bilang nggak usah. Itu yang saya Pengen. harapkan, ya kan? Saya ngomong sama suami saya, itu loh, saya suruh jadi agent asuransi, saya bilang gitu. Tapi luar biasanya Tuhan punya rencana dalam hidup aku. Suami saya cuma jawab satu kata, kenapa nggak dicoba? Wah, luar biasa ya. Suami saya bilang gitu, kenapa nggak dicoba? Kalau kamu nggak coba, kamu nggak pernah tahu. Dia bilang gitu. Kan dibilang, Ricky kan cuma bilang, ayolah dia coba, toh nggak pakai modal. Cuma seperti itu kan. Jadi suami saya bilang, kan katanya nggak pakai modal. Kenapa kamu nggak coba? Kalau kamu nggak coba, kamu nggak pernah tahu. Seperti apa ini. Daripada tiap hari kamu coba sukanya ngepel, bersih rumah katanya gitu. Kamu coba aja. Terus saya pikir, iya benar juga sih. Kalau saya nggak coba, saya tidak pernah tahu. Tapi kalau orang belum klik, alasannya kan banyak ya. Sama, saya pun seperti itu. Jadi saya bilang sama suami saya, kalau besok yang namanya Ricky itu nggak ngontak, ya berarti ini bukan jalannya, bukan rencana Tuhan, saya bilang gitu.
Besoknya teman-teman tahu, saya belum sempat mandi, yang namanya Ricky itu sudah telepon pagi-pagi gitu ya. Dia cuma bilang, ayolah C, dicoba aja gitu kan. Terus saya bilang sama dia gini, oke, saya mau coba. Jadi saya bilang mau coba itu saya belum di BOP loh ya. Seperti apa karirnya, seperti apa pekerjaannya belum. Cuma karena nek aja tiap hari diteleponin di BBM cuma seperti itu. Tapi saya bilang sama Ricky seperti ini. Rik, tapi saya ada 3 pertanyaan buat kamu. Jadi saya masih punya peluru nih untuk nolak dia gitu kan. Lalu dia bilang, iya C apa? Saya bilang, 1, apa benar saya nggak pakai modal? Gitu kan. Dia jawab, iya C, nggak pakai modal. Oke. Yang kedua saya tanya, saya harus ngantor nggak? Saya bilang gitu. Kalau dia bilang saya harus ngantor, saya bilang nggak bisa, saya tinggal di Pare gitu kan. Intinya kan seperti itu. Tapi kan waktu itu ketemunya di Surabaya ya, Ci? Iya kan, saya weekend ke Surabaya. Tapi kan, jadi kalau Jumat sore itu saya ke Surabaya, Senin subuh saya balik Pare. Karena kan suami saya kan di bank kan, jadi Senin subuh saya balik Pare. Anak-anak di Surabaya memang, anak-anak waktu itu sudah kuliah gitu ya. Jadi saya weekend aja. Jadi saya tanya seperti itu, kalau Ricky bilang harus ngantor, saya bilang nggak bisa gitu kan. Tapi Ricky bilang nggak perlu ngantor sih. Kalau ada case Cece bisa kirim. Oke. Yang ketiga saya tanya, saya ditarget enggak? Saya bilang gitu. Ricky bilang enggak, target dari diri Cece sendiri. Saya kehabisan peluru kan, udah 3, saya bilang 3. Lalu saya bilang, oke, saya mau coba. Wah, lalu dia semangat gitu. Cece kapan ke Surabaya? Saya bilang Jumat saya ke Surabaya. Akhirnya janjian ketemu di food court. Cece bilang, dia bilang, Cece kalau ke Surabaya kemana dulu? Saya bilang, saya ke apartemen dulu. Lalu janjian ketemu di food court, disitulah saya baru dijelaskan jenjang karirnya tentang waktu itu kan ada itu gimana untuk jadi UM dan sebagainya, komisi dan sebagainya. Dan dia di situ bilang dalam 5 tahun income bisa cepet Tio. Tak guyu waktu itu. Karena saya pikir nggak pakai modal bisa cepet Tio, pakai modal aja belum tentu bisa loh. Itu tahun 2011 akhir kan, gitu kan. Saya ketawain gitu kan, cuma ya udahlah gitu. Tapi akhirnya Ricky bilang dicoba aja C, toh nggak pakai apapun, nggak pakai modal. Lalu dia bilang kan nanti Jumat itu bawa materai lah, itu kan ya, bawa foto lah dan sebagainya. Oke, saya bilang gitu. Akhirnya Jumat ketemu, dia jelaskan seperti itu, ya udah. Dan aplikasinya pun sebenarnya dia yang ngisi semua itu. Jadi saya cuma suruh tanda tangan, ya udah saya juga nggak ngerti apa itu. Dia ngisi semua dan luar biasanya ternyata sampai keliru nomor rekening saya dan saya nggak pernah tahu sampai saya udah jalanin Pru itu 2 bulan lebih itu baru ketahuan karena saya nggak pernah ngecek gitu loh, saya nggak pernah ngecek rekening. Ricky selalu bilang cek iya waktu itu kan masih SKS tuh ya, jadi saya lihat di situ kan ada toh, jadi tapi saya nggak pernah ngecek namanya rekening gitu loh. Sampai suatu saat itu saya ada closingan cukup gede, Ricky bilang coba dicek gitu kan. Dan saya cek nggak ada, saya bilang gitu kan. Ricky bilang kaget kan dia, hah nggak ada, saya bilang gitu. Ternyata memang waktu itu kan dia yang ngisi, jadi nomor rekening saya itu angkanya double gitu loh. Angkanya sama semua, jadi nggak tahu dia kebanyakan atau kurang gitu, jadi nggak masuk gitu ya. Tapi akhirnya 2 bulan lebih, bulan ketiga kayaknya itu masuk dan memang langsung gede banget gitu kan. Yang sebelum-sebelumnya gimana sih? Yang nggak masuk sebelum-sebelumnya itu juga jadi satu. Jadi satu. Oh, Jadi satu. oke. Itu Nah, sih. berarti kalau boleh tahu C ya, wah ini keren ya CC ini ya. Ternyata hanya karena diteror itu langsung bisa direkrut teman-temannya. Jadi itu bisa digunakan pelurunya ya. Nah, kalau boleh tahu C, CC ini sebenarnya tertarik join di Prudential ini karena diteror, apa karena suami yang akhirnya maksudnya menyupport, atau memang CC itu ada sesuatu yang menarik di Prudential dibandingkan bidang lain, C? Sebenarnya kalau dibilang tertariknya di awal itu karena apa ya? Karena saya belum tahu sih sebenarnya ya. Saya bukan karena tertarik, karena diteror kali Karena ya. diteror ya. Diteror itu sih. Cuma kan kalau saya bilang saya mau coba, saya mau buktikan gitu kan. Jadi awal saya join di Prudential adalah saya canvassing. Oh, Kalau CC canvassing. saya canvassing. Keren. Jadi nasabah saya hampir 90% dari canvassing.
Oh, malah bukan sama Bukan, keluarga, enggak, teman enggak Ci ya? tidak sama sekali. Kampus Boleh tanya Riki? kemana ya Ci? Kalau Jadi awal ketika itu tadi kan saya ketemu Rikinya itu di BOP-nya hari Jumat. Dia kan tanya, Cici di Surabaya sampai kapan? Saya bilang kalau Senin subuh saya balik Pare. Jadi kan tuh aplikasi dibawa tuh sama dia, betul ya? Senin saya balik ke Pare sekitar jam-jam 9 jam 10-an gitu. Riki telepon saya bilang gini, C saya mau ke Pare gitu kan. Saya bilang ngapain lu ke Pare? Saya bilang gitu. Dia bilang saya mau ajari CC canvassing gitu kan. Ya udah kanvas, ya udah kamu datang ke Pare ya datang aja. Akhirnya kalau nggak salah itu di hari Rabu dia datang. Dia bilang gini ke saya, C aku mau ajari CC canvassing ya. Nanti CC lihat cara aku ngomong, cara aku prospek dan sebagainya gitu kan. Dia ajak saya waktu itu ke Ngunut. Tahu Ngunut ya, daerah Tulungagung. Ya, jadi dari Pare dia bilang, C saya mau ajari CC canvassing di daerah Ngunut gitu kan. Ya udah di mobil dia sudah briefing saya. Pokoknya CC perhatikan ya, aku cara ngomong dan sebagainya. Oke, saya bilang. Akhirnya sampailah di Ngunut. Saya ingat banget berhentinya di depan itu pasar Ngunut itu. Toko pertama, toko kedua, toko ketiga, toko empat dia yang prospek guys. Saya kan cuma dengerin. Masuk kan biasa Riki, umpama kalau yang jaga di situ ada ownernya. Halo C, saya Riki dari Prudential. Kita mau apa sharing aja tentang produk. Waktu itu kan ada Pak Ali kan, ya udah cerita Pak Ali. Jadi seperti itu. Kalau di daerah sih penolakannya nggak se ekstrim itu. Ya memang ada yang oh enggak atau gimana tapi nggak terlalu ekstrim sih gitu. Ya, biasanya langsung mau dengerin Ci? kebanyakan mau. Oh, Iya. apa karena tokonya lagi sepi, jadi bisa dengerin? Jadi kalau memang tokonya rame ya kita nggak akan paksakan untuk ngomong di saat itu kan. Oh. Cuma pada waktu itu kan memang nggak terlalu rame gitu ya. Jadi toko 1, toko 2, toko 3, toko 4 gitu kan. Keluar dari toko keempat, Riki bilang gini sama saya. Toko selanjutnya Cece yang prospek. Aku bilang, dan enggak lah. Aku bilang, hari ini loh, baru hari ini saya dengar namanya prospek, ya kan. Baru hari ini saya dengar 4 kali cara kalian ngomong. Saya suruh ngomong lagi untuk yang kelima dan seterusnya. Bisa dibayangkan teman-teman? Iya. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Riki bilang, harus bisa dan pasti bisa. Wah, Itu yang dia keren ngomong ya ke saya. teman-teman ya. Harus bisa dan pasti bisa. Terus saya pikir, ya udahlah, udah sampai ngunut gitu ya. Udah sampai ngunut. Yang ada di pikiran saya cuma satu. Kalaupun saya ngomong, kalaupun salah, orangnya nggak ngerti juga, nggak kenal juga kan. Ya udah gitu kan. Tapi Cici ini keren loh ya. Maksudnya itu kok mau diajak canvassing? Maksudnya tipe Cici ini kan Cici cantik ya. Maksudnya kok langsung mau untuk turun ke bawah ke toko-toko, tiap toko Cici mesti cerita kayak gitu. Ya mungkin pada waktu itu saya nggak ngerti ya, harus referensi atau apa saya nggak ngerti. Jadi dibilang Oh, suruh ngikut canvassing, aja disuruh ikut apa aja lah. ngikut ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya udah suruh canvassing ya canvassing kan dia bilang dengarkan apa saya mau ngajari CC canvassing kan gitu kan. Jadi mungkin pemahaman saya bisnis ini ya harus canvassing gitu ya. Makanya saya lahir di bisnis ini dari canvassing gitu. Oke. Ya, toko itu setelah Riki ngomong seperti itu, saya bilang pertama saya nolak sih, saya bilang enggak Rik, enggak bisa, baru hari ini saya dengar gitu. Riki bilang harus bisa dan pasti bisa. Akhirnya saya pikir ya udahlah, udah jauh-jauh sampai sini. Oh kalau saya salah ngomong orangnya nggak ngerti juga kan, gitu kan, nggak kenal juga. Akhirnya di toko kelima itu saya ingat banget itu adalah pertama kali saya ngomong gitu kan, itu toko sepatu gitu ya. Saya ingat banget Grebeli teman-teman. Pertama kali ngomong soalnya. Pertama, aduh, dredeg kan, Iya. gitu kan. Jadi ngomongnya rada kaku, ada sing. Iya pasti, bisa dibayangkan baru hari itu gitu kan. Keluar dari toko kelima itu ya pasti nggak closing. Tapi di situ saya belajar. Saya bilang sama Riki, toko selanjutnya saya yang prospek. Saya bilang gitu. Makanya apa Jessing membuat kok Cece langsung ngomong nanti toko ke-6 saya pasti ini itu apa Ci? Maksudnya kan pertama orang kalau misalnya
kan kayak tadi Cece bilang greweli. Mm. Kadang kan ada sih, terus gak mau lah aku males mau tadi orang nggak mau kok. Apa sih membuat Cece jadi semangat untuk mencoba untuk toko-toko Mungkin selanjutnya? saya tipe orang yang suka tantangan ya. Oh, Mungkin seperti itu. iya, iya. Jadi saya bilang sama Riki, toko ke-6 dan selanjutnya saya yang prospek. Tapi saya bilang sama Riki, tapi kalau saya salah ngomong, salah jelaskan, tolong kamu nimpalin. Jadi saya tahu, salah gitu loh. Jadi saya nggak ngulang, saya bilang gitu. Tolong seperti itu. Riki bilang oke. Jadi toko ke-6 dan selanjutnya saya yang prospek. Dan nggak tahu sampai toko ke berapa. Tapi puji Tuhan hari itu saya closing 2, 3.500.000. Keren. Jadi pada hari Pada pertama hari. Cece prospek Cece langsung close. Closing. Tapi ingat saya belum ujian. Oh, oke. Saya belum ujian waktu itu. Jadi waktu itu closing 2 case, 2 juta sama 1.500.000, 3,5 juta. Itu di awal Januari 2012 itu. Tapi saya belum ujian, gitu kan. Jadi pada waktu itu Riki bilang, Cece belum ujian. Ini tak tandon dulu ya, Ce. Nanti kalau Cece sudah ujian, ini kita submit gitu. Akhirnya Nasabahnya mau, Ci? Nunggu mau? mau. Dia, oke. tapi maksudnya ya dia taunya kan hari itu sudah iya, tapi kan belum Iya, disubmit betul. gitu kan. Cuma Cuma disampaikan ke nasabahnya enggak? Kalau misalkan ini tuh masih nunggu. enggak Pokoknya disampaikan. diterima Ya, aja. enggak. Oke. Cuma itu memang sudah dibawa sama Riki. Saya juga nggak ngerti kan, ya wis bawa-bawaan lah gitu kan. Terus itu kan hari Rabu itu. Pulang besoknya saya mulai kanvas sendiri. Wah. Langsung berani kanvas sendiri besoknya, Berani, Ci? ya berani. Jadi saya kanvas sendiri, tapi kalau ada orang tanya dan saya nggak bisa jawab, jadi saya pakai trik gitu kan. Jadi kalau saya bisa ke toilet, saya bilang permisi ke toilet. Tapi kalau nggak memungkinkan untuk itu, saya bilang Bapak luar biasa pertanyaannya. Saya belum pernah lupa dapat pertanyaan seperti ini. Keren. Pertanyaan luar biasa, saya nggak berani jawabnya asal-asalan. Saya tampung ya Pak, besok saya jawab. Gitu. Keren. Seperti itu. Iya, iya. Jadi itu yang saya lakukan sampai di hari saya ujian, saya sudah nandon 9 case. Wah. Keren, Ci. Itu yang menghantarkan saya di Februari rookie. Wah. Keren. Jadi keren, Januari keren. saya join, Februari rookie kan 200 juta ya. Itu yang menghantarkan saya di Februari itu rookie. Itu pun saya nggak ngerti juga rookie itu apa. Jadi saya ditelepon sama Riki, kongres ya C dapat rookie. Rookie itu apa gitu kan. Akhirnya dijelaskan kalau itu waktu itu ke Malaysia kan. Dan ketika saya di rookie itulah yang membuka mindset saya kalau bisnis ini luar biasa dan layak untuk diperjuangkan. Keren, Ci. Keren. Kan di situ kan banyak itu pencapaian, ngobrol sama orang, ya kan. Rookie itu kan sebenarnya agent baru, tapi juga ada yang agent lama, mungkin pakai namanya Spos dan sebagainya, berangkat di situ ngobrol-ngobrol dan di situ dijelaskan kalau banyak yang cerita kalau income cepet tiap per bulan itu bukan omong kosong gitu kan. Banyak yang kasih bukti dan sebagainya dan saya bilang luar biasa ya bisnis ini. Ya pulang dari rookie itu Riki tanya gini sama saya, ingat banget saya, C, apa goal CC tahun ini? Agent baru tanyain gitu, ya kan saya nggak ngerti juga kan, gitu kan. Terus saya bilang adanya apa? Kan saya gitu kan. Tanya balik ya, Ci. Ya kan saya tanya balik, adanya apa? Pengennya apa? Kan Riki bilang apa pengennya Cece tahun ini? Goalnya gitu. Ya, saya tanya balik kan, adanya apa kan? Terus Riki bilang ada untuk promosi naik UM atau elite Star Club ataupun Star Club gitu kan. Saya tanya UM itu apa gitu kan, dijelaskan sama Riki. Lalu Elite Star Club itu apa, lalu Star Club itu apa, dijelaskan semua sama Riki. Terus pada waktu itu saya bilang, saya kan waktu itu Elite ke LA. Elite ke LA. Riki bilang sampai Oktober, kalau capai targetnya sekian ke LA. Saya bilang sama Riki, kalau saya mau 2 tiket ke LA, caranya gimana? Saya bilang gitu. Riki bilang, ya udah dikasih targetnya sekian gitu kan. Terus kalau naik UM harus punya kaki
4 ya, minimal 4, 300 juta dan sebagainya. Pada waktu itu saya jawab sama Ricky, saya nggak milih salah satu dari ini, tapi saya langsung mau 2, saya mau 2 tiket ke LA dan mas saya mau naik UM. Itu yang saya bilang sama Ricky. Keren. Terus Ricky ya bilang, oke, Cece kerjain aja gitu. Jadi memang pada waktu itu dari Januari saya join sampai Oktober saya nutup hampir 1 M waktu itu. Itu yang canvassing. 85% hasil canvassing. Jadi canvassing bisa sampai mana? Sampai Blora saya. Wah, Jawa Tengah, Ci. Jawa Tengah. Oh. Kok bisa memutuskan ke Jawa Tengah tuh karena apa, Ci? Ada saudara atau Enggak ada. Jadi cuman kota ke kota. oh cuman ngelewati kotanya Lewatin. gitu aja. Lewatin kotanya. Dan itu mesti ke toko-toko gitu, Ci. Enggak, saya tipenya agak beda dengan Ricky. Kalau Ricky kan suka toko-toko, kalau saya lebih suka rumah-rumah. Oh, Jadi lebih beda. beli beda rumah gitu, style. Ci? Iya, Serius ya? serius. Terus kan baru rumah ngomong rumahnya dijual ya gitu. Enggak, saya nggak pakai trik itu. Jadi kalau saya, kenapa kalau ditanya agak beda style dengan Ricky. Ricky kan suka ke toko-toko. Kalau saya nggak terlalu suka. Tapi kalau adanya toko ya udah diterabas saya. Cuma kalau ada pilihan rumah sama toko, saya pilih rumah, gitu kan. Kalau toko kalau toko itu saya nggak sukanya gini. Kita sudah jelasin nih. Terus ada pembeli, kan kita stop. Iya, Betul kan? Betul. Kita stop. Nanti pembelinya pergi, dia biasanya tanya, piye tadi ulang lagi. Itu yang saya nggak suka gitu loh, bolak-balik seperti itu. Menurut saya nggak efisien banget. Ya, ngulang lagi. Gitu, jadinya ya. ulang lagi. Nah, kenapa saya lebih suka di rumah? Ya karena saya punya beberapa trik bagaimana menarik orang di dalam rumah itu untuk keluar. Coba C, sharing C. Triknya itu gimana? Karena kan kalau misalnya kita ngebel, terus ketemunya pembantu, Ya, memang. terus gimana kita ngomongnya gitu loh C. Oke, jadi memang kalau kita ke rumah-rumah itu kan biasanya kalau kita ngebel sangat jarang bosnya yang Iya, keluar, betul. sangat jarang. Kalau Paling banyak apa bosnya yang pembantunya, buka berarti pembantunya pulang. paling sering itu pembantunya atau doginya, biasanya kan gitu. Jadi kalau saya canvassing ke rumah-rumah, biasanya saya lihat paling enggak ya oke lah, maksudnya untuk dari rumahnya kita bisa menilai ya finansialnya oke lah gitu ya. Biasanya kalau saya udah ngebel pembantunya keluar gitu kan. Canvassing nggak kenal kan. Iya, terus habis Jadi saya ngomongnya gini, Mbak, aduh bapaknya namanya siapa ya? Aduh saya kok lupa. Nah, pembantunya kok digituin ngomong nggak? Iya. Nah, contoh nih. kalau rodok bodoh ya jadi ngomong. Jadi kan saya pura-pura lupa gitu loh, pura-pura lupa. Iya. Gitu contohnya umpama dia bilang, "Oh Pak Budi," gitu. Contoh seperti itu. Jadi saya bilang, "Oh iya Pak Budinya ada kan?" Itu saya lihat ada mobilnya. Gitu kan. Gitu. Oh, itu triknya teman-teman. Ingat. Jadi terus kalau orang pembantunya bilang, "Loh Ibu dari mana?" gitu kan. Biasanya kan gitu. Iya, terus sih. Saya nggak akan bilang dari Prudential. Terus sih ngomongnya apa? Saya bilang, "Oh saya Silvi," gitu kan. Heeh. "Bu Silvi dari mana?" "Udah bilang aja sama Pak Budi udah kenal kok." Bilang gitu, udah kenal kok gitu. Iya. Terus habis gitu C? Ya kan di pemikiranku kan pasti ketika pembantunya masuk dia ngomong sama bosnya apa? "Pak dicari Bu Silvi." Kan gitu. Silvi siapa gitu kan? Katanya sudah kenal tuh. Keluar nggak bosnya? Iya. Wah, itu caranya narik orang dari dalam keluar. Lah, terus pertanyaannya sih. Terus pertanyaannya C, misalkan dia kan keluar ya. Lah kan pasti, loh aku nggak kenal. Ya nggak apa-apa, langsung aja. Umpama ini Pak Budinya keluar. Selamat siang Pak Budi, perkenalkan saya Silvi dari Prudential. Saya baru ngomong dari Prudential, gitu. Jadi sama bosnya baru ngomong, sama pembantunya enggak. Karena kalau ngomong sama pembantunya, bosnya kalau anti asuransi pasti ngomong dari Prudential, ngomong nggak ono kan gitu. Jadi saya nggak mau ngomong, jadi mau bilang nama aja, gitu. Jadi ketika seperti itu, biasanya saya bilang gini, boleh ya Pak, saya masuk ya Pak. Gitu. Oh maksa, udah maksa gitu ya. Maksa. Ya, yang dari pengalaman aja itu kayak gitu banyak diterima masuk atau enggak wes aku enggak butuh asuransi wes ada kok gitu atau gimana? Jujur Li, banyak diterima. Banyak diterima aja? Banyak diterima. Wow. Mau closing atau enggak, jujur Li diterima. Diterima dulu. Kalau kita bisa masuk, bisa duduk, itu kursi panas. Jangan pulang kalau enggak closing. Itu ya. Itu ya teman-teman ya, kalau itu kursi panas jangan pulang kalau belum closing. Loh, tapi rata-rata pasti diterima ya Ci ya? Rata-rata diterima.
Saya banyak kanvasingnya di daerah memang. Ya mungkin Ya. itu ya. Oh itu yang membedakan orang kota sama orang desa ya teman-teman ya. Jadi memang boleh, mau ibu pun boleh. Umpama om Pak Sapa gitu ya. Enggak selalu sih. Jadi kalaupun memang kita mau umpama nih, saya bilang Pak siapa? Oh bapaknya lo keluar kota. Oh ya ibunya siapa? Bu Budi itu nama aslinya siapa? Saya kok lupa gitu. Umpama suaminya kan dia sudah sebut, apa bapaknya sudah sebut kan. Tapi umpama di luar kota ya, saya bilang oh ya Bu Budi itu nama aslinya siapa? Atau saya cuma taunya Bu Budi gitu kan. Terus dia sebut umpama oh Ani, oh ya Bu Ani gitu. Ada ya Bu Aninya ya. Saya cuma mau ngobrol aja. Bilang aja dari Silvi gitu. Gitu sih. Tuh teman-teman ya, caranya membuka untuk kenalan ternyata kita dapat satu resep yang keren sekali. Ya cuma kan waktu itu cuma Pak Ali, ya cerita Pak Ali doang. Oh berarti langsung. Iya, Jadi ketemu kan saya sudah ngomong dia Bro. langsung cerita. Langsung Oke kamu oke ya langsung, enggak ya ditinggal ganti lain gitu nggak ya. apa-apa, ya. Nanti Oke. terus tuh. Iya. Iya. Ya ada yang enggak, ada yang butuh waktu lama, tapi kalau dibilang pernah nggak saya datang sekali on the spot langsung closing? Ada beberapa case seperti itu. Itu benar-benar dia baru, nggak pernah asuransi. Nggak kenal asuransi. Oh. Iya mungkin bukan bertampang kriminal. Loh, tapi saya pernah loh ya masuk di satu perumahan. Satu perumahan itu adik saya tinggal di situ, gitu ya. Kan ada satpam itu di depan kan, gitu. Jadi saya ke situ, saya bilang mau ke rumah adik saya. Padahal saya tahu adik saya nganter sekolah, nggak ada orang. Tapi kan saya alasan untuk masuk kan seperti itu. Jadi saya parkir di depan rumah adik saya turun, saya canvassing lah, gitu kan. Keluar masuk rumah-rumah situ. Nah si satpam ini kan dia Perhatikan. iya dia perhatikan. Jadi tiap kali saya keluar dari rumah orang ini, satpamnya ada di depan gitu kan. Ya udah saya cuekin aja, saya anggap penampakan gitu kan. Saya keluar masuk rumah orang, akhirnya dia yang nggak tahan. Jadi saya waktu keluar, saya jalan, dia di belakang saya, dia ngedumel, tahu ya ngedumel. Tapi saya dengar gitu kan. Dia ngomongnya gini, kemarin ada orang jualan sandal hilang gitu kan. Sandal hilang. Saya kan dengar seperti itu kan. Langsung saya berhenti, saya balik badan, dia kaget gitu kan. Saya bilang, Pak maaf, saya nggak jualan. Saya bilang gitu. Bapak lihat, apakah saya pertampang kriminal? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh soalnya nggak boleh Bu jualan di sini. Sandal hilang lah, apa hilang. Saya bilang, Bapak lihat saya, apa saya pertampang kriminal? Saya bilang, saya nggak jualan. Lalu terus Ibu keluar masuk itu apa kalau nggak jualan? Lu lihat Bapak, saya nggak bawa barang apa-apa. Terus Ibu ngapain? Saya financial planner. Bingung kan dia? Biar bingung. Biar bingung lah dia. Kan saya memang butuh dia bingungnya, ya kan? Ya udah, saya bilang saya nggak jualan Pak. Bapak lihat saya bawa apa? Saya bilang, kan waktu itu cuma laptop kan? Saya nggak bawa barang apa-apa, saya bilang gitu. Tapi nggak dilarang atau disuruh keluar dari perumahan gitu sih. Dan jadi tetap melanjutkan. Melanjutkan aja. Melanjutkan aja. Ya selama nggak sampai ekstrim. Tapi pernah lo ekstrim. Pernah lo ekstrim. Maksudnya ditegur, disuruh keluar. Waktu itu sama Ricky. Di daerah Sidoarjo. Waktu itu sama Ricky pernah, jadi kita masuk di satu perumahan gitu ya. Kita bilang mau cari rumah di situ, ya triknya Ricky lah. Mau cari rumah gitu ya. Kita berhenti, lalu waktu itu kita bertiga, kita sebar gitu kan, kita mau canvassing. Nah si satpam ini tahu gitu kan, pas itu kita lagi jelaskan ke yang punya rumah di teras itu loh, ada meja gitu. Tahu-tahu satpamnya ini datang, Ricky itu ditarik gini, mau ditonjok. Jadi kerah bajunya Ricky tarik gitu kan mau ditonjok. Saya bilang, Pak nggak perlu seperti itu. Aku bilang gitu. Kita keluar kok gitu. Padahal itu orangnya welcome ya? Orangnya welcome. Satpamnya yang satpamnya yang iya. Gitu. Dia merasa kayak dibohongin gitu. Tadi katanya cari rumah, ternyata kita prospek gitu kan. Kita bilang, Bapak nggak perlu seperti itu kok, kita keluar gitu kan.
Akhirnya kita keluar dari situ. 2 jam kemudian kita lihat masih ada nggak satpamnya itu? Nggak ada, kita balik lagi teman-teman. Waduh, semangatnya ini luar biasa ya teman-teman ya. Kita balik lagi. Jadi Disuruh kita lihat keluar. satpamnya udah nggak ada. Ya Ya balik udah, lagi. balik lagi. Berarti waktu itu keluar meskipun belum selesai tinggal keluar ya Ci ya. Kita keluar Terus 2 habis jam. itu menunggu setelah Heeh. satpam ya. Jadi keluar itu kita waktu itu sempat kita makan, lalu kita ya prospek sekitar situ, lalu kita balik lagi. Kan karena belum selesai, belum habis di situ kan. Jadi kita lihat satpamnya masih ada nggak? Oh, satpamnya nggak ada, kita balik. luar biasa semangatnya. Kita balik. Nggak patah semangat meskipun ada satpam yang mencekik. Ya. Kalau boleh tahu CCC sehari itu canvassing sampai kira-kira berapa rumah atau sampai jam berapa gitu, C? Kalau berapa rumah saya nggak pernah sampai ngitungin ya, Iya, karena kan tapi- keluar masuk iya. keluar masuk gitu. Biasanya Tapi kalau jam jam, berapa? kalau jam, jadi saya itu kalau canvassing itu selalu di atas jam 12. Oh, Di atas- alasannya apa, C? Boleh tahu? Karena pagi saya ibu rumah tangga. Oh, oke. Tak pikir karena kalau jam segitu orang masih mungkin ngurus anaknya atau apa enggak ya? Karena Enggak, CCC anak-anak sudah di Surabaya, tapi kan saya harus beresin rumah karena jam 12 itu suami saya pulang makan Oke. gitu. Jadi setelah dia makan, saya keluar. Oke, Saya jadi keluar. setelah dikasih makan, Cece Ya. keluar. Terus habis gitu, Pulang jam 11 malam. serius ya? Serius. Nah, terus Pulang yang jam 11. malam yang ngasih makan sih. Loh, kan sudah saya siapkan. Oh. Saya siapkan. Oh, iya, iya, iya. Udah tahu dia. Oke. Jam 11. Karena kalau pulang di bawah jam 9, kata Riki diketawain pintu. Waduh, C. Itu suami nggak marah, C, pulang jam Nggak. segitu? Kan dia yang support pertama. Oh, oke, keren. Jadi intinya itu Cece cara menyeimbangkan waktu antara urusan rumah, anak, dan mengerjakan pro itu yang Cece sebutkan tadi ya berarti Iya. ya. Jadi Cece atur rumah dulu, siapkan makan untuk suami, jadi suami nggak keleleran ya teman-teman ya. Setelah siap baru ditinggal kerja sampai jam 11 malam. Dan 11 malam nggak ditanyai juga ya ngapain aja sih ya. Nggak. Support terus berarti Ce ya. Support. Kalau anak-anak karena anak-anak juga sudah besar ya Ce ya. Oke. Oke, C. Nggak boleh di bawah jam 9. Diketawain Suami pintu. bilang gitu ya? Enggak. Oh, enggak. Riki. Oh, Riki. Heeh. Ya, Saya pernah kan capek banget cuma gitu, saya bilang dia waktu itu telepon Riki, C di mana? Jadi kalau dia kok telepon C di mana itu kayak saya kok udah sambar petir gitu aja. Kayak lek nggak ngapa-ngapain gitu kayak bersalah gitu. Iya, Oh. bener banget. Jadi waktu itu saya bilang, Riki aku mau pulang dulu. Jam piro C? Gitu kan. Ketawain pintu pulang. Jadi sampai sekarang pun saya ingat kata-kata itu. Jadi sekarang kalau kayak kemarin saya waktu apa ya ke tempat Riki, Rik, kamu semua lirik, diketawain pintu kamu. Jadi Iya, kata-kata itu melekat sampai sekarang. Kalau pulang di bawah jam 9 itu diketawain pintu. Wah, iya, C, keren. Sampai ini saya sampai wow sama semangatnya itu. Soalnya kan maksudnya Cece ini dari yang cuma ibu rumah tangga, terus Cece tuh kok mau ngerjakan lewat canvassing pula sampai jam 11 malam gitu loh, C. Ya itu tadi mungkin karena saya waktu itu nggak tahu ada referensi itu bisa kerja nggak ngerti. Tahunnya kan passing kali ya. Pokoknya intinya turun leader gitu sih Iya. ya. Oke. Ya mungkin banyak yang berpikir mungkin saya pakai referensi karena suami saya kan bank gitu kan. Suami saya BPR, buka BPR jadi tapi jujur nggak saya pakai Enggak sama sekali sama ya. sekali. Saya kan passing. Sekarang, C? Sekarang sih referensi Banyak dari nasabah, jujur aja. Oke. Sekarang referensi dari nasabah saya banyak di Manokwari, Oh, di luar pulau, C ya. di Terus Papua. Si dari yang mana, C, waktu itu? Canvassing. Canvassingnya sampai ke Enggak. Manokwari. C? Jadi gini, kenapa saya punya nasabah banyak di Manokwari? Awalnya dari canvassing di Pasar Atom. Oh. Jadi pada waktu itu saya canvassing di Pasar Atom. Kan kalau canvassing itu kan orang nggak kenal. Ya udah pokoknya kita kenal sama orang, kita kasih kartu nama, ya kan? Berapa orang yang kita temui, ya nggak ingat gitu kan sebanyak-banyaknya. Hingga suatu saat pada waktu saya lagi canvassing di daerah Mojowarno kalau nggak salah, ada telepon masuk dan dia bilang sebutkan nama saya dari Papua gitu kan. Saya bingung, dari Papua saya nggak ada kenal orang Papua gitu kan. Terus dia bilang, saya dapat kontaknya Bu Silvi ini dari keponakan saya kemarin waktu ketemu di Pasar Atom. Dia sebutkan nama keponakannya.
Tapi Ya nggak saya bilang oh iya aja, saya juga nggak tahu yang mana. iya, pokoknya waktu itu cuma bagikan Iya, sama heeh. aja ya. Akhirnya dia bilang 2 minggu lagi saya mau ke Surabaya, mau pengen tahu tentang prudensial gitu. Wah, Di situ keren ya. awalnya saya punya nasabah dari Papua. Oke. Jadi Akhirnya hanya beranak-anak. karena pokoknya sebar kartu namanya sih Betul, sebenarnya nggak kepikiran siapa atau apa ya, tapi iya, tiba-tiba ada yang benar, mengontak Cece benar. sendiri Iya, ya, Ce ya. Terus Ce tadi misalnya Cece kan bilang dari pagi sampai malam jam 11 malam. Itu setiap hari Cece lakukan. Sabtu every day, Minggu pun juga. every day. Sabtu Minggu, Ce. Yes. Jadi kalau seperti itu pagi kan saya nggak bisa ke gereja kalau minggu. Jadi jadi saya kasih Sabtu ya untuk hari minggunya saya memang ada waktu untuk Tuhan juga. Jadi nggak sampai malam sih kalau hari Minggu. Jadi saya ada waktu kalau memang saya bisa umpama nih saya pagi ke gereja jam 7 umpama yang bisa jam 7 kan 1 jam. Setelah itu saya nanti kan masih bisa melakukan pekerjaan rumah tangga baru saya keluar. Sampai Atau jam 11 juga. ya atau kalau enggak ya ganti yang sore ke gerejanya. Oke. Berarti Tapi pokoknya setiap hari ya, Ce. iya, tapi sempat sampai tepar, Ya, Ce. tifus dan masuk rumah sakit. Waduh, luar biasa tapi C. Makanya nggak heran pencapaiannya seperti ini ya teman-teman ya. Karena memang C. Sylvia ini benar-benar luar biasa. Kerja dari Biasa di Senin luar. sampai Minggu. Biasa di luar. Biasa di luar. Tapi benar sampai tepar itu benar-benar saya waktu itu saya ke Nganjuk. Saya ketemu nasabah sama agent dan di situ badan saya udah panasnya luar biasa gitu. Jadi agent saya pertama dia bilang, "Cek kok lesu banget." Lalu dia pegang, "Wih, Cece panas banget gitu kan." Ya memang udah sebenarnya udah sakit gitu kan, tapi kan tetap jalan sampai akhirnya saya paksakan setir pulang sampai rumah udah nggak kuat, langsung diangkut ke rumah sakit. Ya, seperti itu sampai ya itu tifus. Sampai tipes ya, Sampai Ce. tifus. Itu waktu tipes masih kerja nggak, Ce? Prospek yang di sekitar itu aja, yang rumah sakit. Di rumah sakit itu juga Iya, masih. kan susternya bisa Iya loh, di-prospek. keren loh teman-teman ya. Di rumah sakit aja masih prospek loh. Jadi Saya pernah waktu operasi usus buntu itu saya videoin, saya bilang ke tim saya, ini saya operasi usus buntu, kan operasi usus buntu kan semalam besoknya sudah bisa jalan. Iya, Saya iya. keliling rumah sakit itu saya bawa infus. Ce. Iya, Infus terus kan ada rodanya kan. Ya udah, ya menyapa orang aja. Saya duduk di dekatnya lift gitu kan, kalau ada orang keluar masuk aja gitu kan. Saya nyapa kan nggak masalah toh. Iya. Kan menabur. Iya betul. Keren loh teman-teman kan menabur. semangatnya. Iya. Keren banget. Ini sangat C, memberikan motivasi buat kita semua ya, C ya. Nah, kalau boleh tahu C ya, awal-awal menjalani bisnisnya Prudential ini, apa struggle terbesarnya, C? Kan Cici sebagai ibu rumah tangga. Nah, mungkin apa yang menjadi struggle atau tantangannya gitu, C? Lebih ke mungkin nggak susah ya, C, dianggap cari prospek nggak susah karena kayak setiap orang prospekan gitu, C. Iya. Jadi apa sih jadi struggle? Kamusnya itu 1 meter 1 menit. Setiap orang yang ada di depanmu 1 meter dan waktunya paling nggak 1 menit itu calon prospekanmu. Jadi nggak ada yang nggak bisa diprospek. Oh, itu teman-teman ya. Bisa di 1 meter di depanmu tuh adalah prospekmu. Iya. Gitu. Jadi kalau saya ditanya struggle-nya apa, itu saya juga bingung loh jawabnya. Soalnya nggak ada struggle ya, C ya? Saya karena menjalani ya oke lah, jalani aja. Oh, oke. Jalan-jalani aja. Paling menyakiti hati bagaimana? Penolakan terbesar. Enggak sakit Oh iya. hati, C. Saya nggak sakit hati sih masalahnya kalau ditolak. Karena menurut saya gini ya, saya cuma sharing. Kalaupun lu nggak mau, emang gue pikirin gitu loh. Iya. Lu sakit lu bayar sendiri kok gitu. Iya. Jadi saya nggak pernah saya pernah nemeni agent saya gitu kan. Terus waktu itu orangnya masih nggak mau gitu kan. Saya keluar ya saya happy saja. Agent saya bilang, "Cek, kok kamu nggak sedih belas sih, Cek?" Lah ngapain aku harus sedih gitu loh. Aku bilang sama agentku, ketika kalau yang di benak kita cuma duit, komisi, kamu pasti akan sedih, pasti akan down. Betul. Tapi kalau yang ada di otakmu itu adalah misi untuk nolong orang. Iya, membantu orang. Lalu ditolak nggak? Ya ngapain kamu sedih kok? Iya. Kalau ini nggak mau ditolong, ya tolong yang lain masih banyak kok. Betul. Makanya jangan kalau apa yang di otak itu misi, kokonya dibuang dulu.
Oh, Nah, komisi. kalau misinya udah benar, kokonya Iya, iya, ikut. iya, iya. Keren tuh itu. Kokonya dibuang dulu ya, misi dulu. Koko Ya, dibuang. kalau misinya udah benar, kokonya ikut nanti. Mantap ini, mantap. Oke, orang yang nolak kita belum tentu ke depannya tetap nolak kan. Jadi ya keep kontak aja. Keep Oke, kontak aja. berarti sing 1 meter 1 menit itu Cece hanya intinya itu cuman kayak say hello atau mesti selalu prospek sih? 1 meter 1 menit itu terus minta Contoh, kontak atau gimana? contoh kalau di lift. Heeh. Di lift itu kan nggak mungkin kita ngomongnya banyak. Mm-mm. Ya paling enggak kita bisa kenal sama dia secepat mungkin kita minta kontak. Oh. Atau paling enggak IG. Kalau sekarang saya seringnya minta IG. Karena apa? Saya bisa lihat kehidupan dia. Gitu kan. Orangnya seperti apa. Paling enggak, oh dia punya anak, bisnisnya apa. Paling enggak kan kita bisa lihat dari IG-nya dia. Jadi paling sering sekarang saya minta IG-nya. Gitu. Loh, tapi ngomongnya apa, Ci? Kan rasanya baru kenal pertama kali langsung minta kontak atau minta IG ini kan aneh tuh. Kok aneh Contoh, tuh, baru contoh. Hah. Seumpamanya di lift nih. Contoh. Lalu saya lihat, ini menarik. jadi aku bilang, umpama saya lihat dia pencet di berapa, oh di lantai situ juga ya gitu. Terus dia bilang, oh ya gitu. Tuh kerja di situ atau apa? Oh enggak. Oh aku tanya biasanya itu contoh dia kalau kerja atau apapun lah, contoh kerja itu bidang apa gitu. Umpama dia bilang, oh tentang desain. Oh bisa ya aku minta kontaknya. Mungkin Siapa tahu aku one day, butuh. siapa tahu aku butuh gitu. Iya, iya. Pokoknya berarti berpikir kreatif gimana caranya untuk mendapatkan kontak orang Betul, itu gitu ya, betul. Ci, ya. Nggak tahu gimana caranya Iya. gitu ya. Kadang kan juga orang bilang, buat apa ya sih? Lu siapa tahu kan, aku lek butuh gitu kan. Kan nggak apa-apa. Tambah teman kan tambah saudara. Iya. Boleh ya? Teman, Gitu. saudara. Nggak boleh gitu ya, Pak Ci? Ya wes, nggak boleh. Nothing tulus. Nothing tulus, betul. Ya, Ci, silakan. Rekrut ada yang canvassing, ada juga yang dari nasabah, ada juga yang teman. Tapi memang kalau dari awal-awal aku rekrut itu memang dari canvassing juga. Enggak, saya enggak pernah pakai cara nyari rumah sih. Jadi aku punya beberapa agent itu, salah satunya ini cukup ekstrim. Jadi waktu itu aku canvassing untuk prospeksi, untuk cari nasabah. Aku baru datang, lalu aku baru jelaskan sedikit tentang Pak Ali, dia ngomong, udah to the point aja, maunya apa gitu kan. Di situ saya tahu dia ada sakit hati sama asuransi. Jadi saya bilang sama dia, kalau boleh tahu ada luka atau ada apa ya, kok maksudnya begitu negatif tentang asuransi. Lalu dia cerita kalau orang tuanya, papanya itu punya polis dan ketika meninggal UP-nya nggak cair gitu. Jadi di situ saya tahu kalau dia ada sakit hati gitu kan. Lalu saya bilang, nggak apa-apa, cerita aja ke saya. Keluarkan semua unek-uneknya. Jadikan saya tempat sampahnya. Saya bilang gitu. Kalau Mbak nggak mau cerita, selamanya itu akan jadi sampah di dirinya dia gitu kan. Dan selama itu tetap jadi sampah di dirimu, kamu nggak akan punya proteksi. Aku bilang itu. Berarti one day kalau terjadi resiko, ya berarti akan ditanggung sendiri. Lalu aku sebutkan di situ ada beberapa hal kenapa klaim itu nggak bisa cair. Saya bilang, mungkin dari situ dia sadar. Mungkin dari poin-poin yang aku sebutkan itu salah satunya mungkin dia menyadari. Akhirnya di situ dia mau ambil polis. Yang itu kan meninggal papanya, dia ambil dia sama mamanya. Oh, Setelah awalnya dia nggak terima, langsung dia mau ngambil 2 polis ya, ya, dia. untuk dia sama mamanya. Ya mungkin itu karena kita jelaskan ada beberapa hal yang menyebabkan polis klaim nggak bisa cair. Mungkin dia sadar di situ. Akhirnya diambil untuk dia sama mamanya. Dan setelah itu aku rekrut dia jadi agent. Seperti itu. Ngomongnya apa, Ci? Untuk rekrutnya ini maksudnya cuma iming-iming komisi atau bisnisnya atau apa? Lebih ke apa? Karena dia kan ambil polis. Jadi aku bilang, kamu ambil polis, kan otomatis kamu keluar duit nih. Pengen nggak sih kamu
keluar duitnya ini nggak perlu dari kantongmu sendiri, gitu kan? Maksudnya gimana? Menurut kamu produk yang kamu ambil ini bagus nggak? Bagus sih, gitu kan? Kalau kamu merasa ini bagus, kamu harusnya berpikir juga orang lain untuk bisa punya seperti ini. Kalau kamu merasa bagus tapi itu kamu keep untuk diri kamu sendiri, sorry itu egois, aku bilang gitu. Kamu just sharing aja. Akhirnya di situ mungkin dia merasa ya Bener oke juga, benar juga. Kalau kita merasa ini bagus tapi kita keep untuk diri kita sendiri kan egois. Iya, betul. Aku bilang kalau kamu masuk, kamu jadi agent, kamu dapat komisi kan sama aja. Kamu yang premi yang kamu bayarkan nggak perlu dari kantong kamu sendiri, gitu. Oke, C. Nah, berarti tadi kan Cece sudah nyebutkan sedikit nih. Kalau boleh mungkin diringkas lagi, C ya. Strategi apa yang Cece lakukan di dalam prospek maupun rekrut? Gitu. Kalau strategi mungkin nomor satu adalah bagaimana kita jaga hubungan. Jaga hubungan itu menurut aku poin paling penting. Ketika kita bisa jaga hubungan, contoh nih kalau seperti sekarang pun, aku sangat-sangat jaga hubunganku dengan nasabah-nasabahku. Karena salah satu sekarang mereka yang jadi yang mempromosikan gitu kan. Karena itu kita harus bisa jaga banget hubungan kita dengan nasabah kita. Ketika kita bisa menjaga hubungan itu, kita bisa gali banyak tentang mereka. Kalau boleh tahu jaganya itu seperti apa, C? Dikirimi makanan kah? Atau cuma say happy birthday kah? Atau diajak keluar atau gimana, C? Bisa macam-macam. Contoh nih, kalau seperti sekarang, kalau saya ada mau jalan keluar pun, kalau rumahnya dia dekat situ, saya kontak. Yuk keluar bareng yuk, just ngopi aja atau makan atau apapun, gitu. Nah dari makan itu saya keinget ada satu nasabah saya yang pada waktu itu saya ajak makan keluar, gitu ya di itu Bonami yang di Papaya dekat Papaya. Iya di sana. Di barat ya, C? Ya di barat. Kan rumahnya di barat. Oke. Waktu itu saya hampirin ke rumahnya karena mobil saya di depan kan. Jadi saya bilang, "Cek nggak usah keluarin mobil, naik mobilku aja." gitu kan. Nah, akhirnya kita ke sana. Terus pada waktu dia keluar dari mobil, dia baru ambil polis itu di 5 November dan itu tanggal 18 November. Jadi baru 13 hari polisnya itu. Dia turun, nggak tahu keselimpet apa, jatuh. Itu kan ada badukan untuk tempat duduknya driver ya. Di situ saya parkir, jadi dia pipinya sini kejedok di situ dan sobek di sini. Polis baru 13 hari pada waktu itu. Wih, berdarahnya luar biasa gitu kan. Di tengah saya paniknya luar biasa gitu sampai saya teriak-teriak sama tukang parkir, saya minta tolong untuk dibantu, saya bawa lari ke Nashos. Di situ dirawat tapi nggak sampai dijahit atau gimana. Dia pulang, itu orang Papua juga gitu ya, orang Papua. Lalu berapa hari kemudian dia kan pulang ke Papua. Dia pulang di sana, berapa hari dia kontak saya, kok keras di pipinya sini. Lalu matanya kayak blur gitu. Terus dia bilang, bisa nggak saya pakai polis saya, asuransi saya. Dia mau ke Singapura. Waktu di NH waktu itu berarti nggak diklaim no? Klaim kan? Klaim kan? Ji? Rawat jalan, kecelakaan. Dia bilang dia mau ke Singapura, gitu kan. Memang orang berduit kan. Terus dia bilang mau ke Singapura. Akhirnya saya bilang bisa aja, bisa dipakai. Akhirnya dia ke sana. Jadi polis jujur aja belum 1 bulan itu. Di Singapura, di Mon-i semalam 115 juta. Dan itu full di cover Prudential. Polis belum dapat. Inap, C? Atau Iya. rawat inap? Iya, karena sempat operasi plastik di sininya. Oh, operasi plastik. Operasi plastik, tapi kalau memang untuk seperti itu kan di cover tetap. Karena kecelakaan ya, C ya? Cover. Iya. 115 juta itu. Jadi di situ mungkin salah satu juga hal yang kenapa jadi lebih keras ya, C ya. Ya, jadi karena ya itu tadi karena ada kejadian itu, terus mungkin dia kan cerita-cerita ke teman saudara atau siapa gitu, C. Oh ya, oke, C. Nah, kalau boleh tahu, C, tadi kan mungkin C sudah cerita banyak juga ya. Intinya siapa aja yang diprospek kan lebih ke canvassing. Mungkin kalau sekarang siapa yang diprospek, terus
apa ya? Maksudnya kriteria rekrutannya CC itu seperti apa dan gimana cara approach-nya gitu, C? Kalau sekarang sih tadi saya sudah ngomong, sekarang saya jarang canvassing, tapi Jarang tapi masih dilakukan, C. masih. Oh, Masih. kalau apa, C? Contoh nih, kalau umpama lagi ke mall, daripada gabut gitu ya, ya udah saya canvassing aja gitu kan, gitu. Jadi daripada mager gitu kan, umpama di food court atau di mana, ataupun di resto pun kadang saya tetap saya Berarti sudah enggak ke rumah, enggak ke toko, tapi di mall aja ketemu orang Iya, gitu ya. kadang di resto aja kalau saya, contoh nih saya lagi makan gitu, saya sudah lihat-lihat gitu, lalu saya sudah keluarkan kartu nama saya, suami saya sudah tahu, tak tunggu di mobil. Soalnya Dia sudah suwi tahu, berarti dia ya. sudah ngerti gitu, dia sudah tahu banget saya mau ngapain itu sudah ngerti dia. Jadi bukan nggak dilakukan sama sekali, tetap, cuma sudah nggak seperti dulu yang ekstrim gitu ya. Tapi tetap sekarang lebih banyak ke referensi itu, terutama dari referensi dari nasabah-nasabah sih sekarang. Yang puas dengan servisnya CC Iya. ya intinya ya. Oke, C. Terus ya itu tadi kalau yang kriteria rekrutannya CC lihatnya itu kayak gimana? Nomor Sama satu, cara approach rekrutannya itu ya gimana, C? kalau rekrut ya, yang saya paling lihat adalah saya suka nggak sama orangnya. Oh ya. Berarti kalau nggak suka pasti nggak ya, C ya? Kalau Meskipun misalkan dia itu punya relasi yang bagus lah atau gimana? saya pernah agent rekrut gitu ya. Terus kan dia ngajak tuh, dia ada calon rekrutan. Terus saya diajak ketemu gitu kan. Saya udah ngomong sama, begitu saya ketemu, saya ngobrol sama orangnya, saya ngomong sama agentku, menurut aku enggak gitu kan. Terus dia bilang, tapi bagus linknya bagus gitu kan. Link bagus kan belum tentu, aku bilang sama dia, ini kita jangka panjang loh, mau hubungan sama orang ini gitu loh. Dan menurut aku orang ini enggak gitu kan. Tapi agentku bilang, tapi linknya bagus. Ya udah kalau kamu merasa ini oke, ya udah kamu handle dia, aku pantau. Mm-mm. Karena menurut aku kalau aku yang handle, aku merasa nggak sesuai dengan apa ya, karakter aku mungkin ya. Karena aku termasuk kan koleris gitu ya. Jadi kan Oh. aku cukup keras gitu loh ke agent-agent aku cukup keras. Jadi aku bilang kalau kamu memang merasa oke, ya udah Mm-mm. kamu yang handle, aku pantau gitu. Oke, C. Eh, Oh, koleris. Oh, kalau di Racing Star tahu banget. saya sangat-sangat koleris gitu. Jadi saya ngomong A harus A gitu kan. Jadi kalau agent saya pun tahu gitu kan. Jadi kalau contoh nih, umpama saya sudah ngomong ngajarin gitu ya. Besok tanya lagi, oke lah. Besok tanya lagi, wah tak damrat ya. Aku bilang kemarin sudah. Oh, Jadi aku cukup keras sih. Dalam artian, kan menurut aku kalau kamu mau belajar, aku ngajarin sungguh, kamu juga harus perhatikan sungguh gitu kan. Jangan sampai ya dianggap enteng kanan keluar, pokoknya besok aku gak ngerti aku takok maneh. Aku nggak suka gitu kan. Aku bilang kamu harus belajar bener. Aku ngajari bener, kamu juga harus belajar dengan bener gitu kan. Terus contoh lagi koleris banyak hal sih. Kalau di Racing Star tahu banget aku kalau iya kalau tempat kita kan namanya BD ya, Business Day. Bisa boleh tanya di tempat kita, kalau mulainya jam sekian, aku sebelumnya pasti aku sudah stay di situ. Jadi menurut aku early is on time is late. Nggak perlu disuruh. Nggak perlu disuruh. Aku selalu kasih contoh. Aku datang. Jadi kalau nggak datang aku cuma kontak. Kamu di mana? Oh aku lagi ini. Oke, aku cuma gitu. Enggak tanpa ngomong apapun, C. Enggak. Cuman ya gitu toh. Kan mereka sudah tahu saya seperti apa. Oke. Oh tak ambil handphonemu. Buat apa kamu datang kalau nggak mendengerin? Heeh. Loh, ini buat cerita ya kan. Ya kalau ada juga kadang agentku yang datang speaker ngomong dia main handphone, dia masih handphone. Aku nggak main handphone loh, C ini. Jadi aku biasanya bilang tak ambil.
Aku bilang, percuma kamu datang. Aku bilang, kamu datang itu kan mau belajar. Kalau kamu mau handphonean, ya nggak usah datang, ngapain gitu kan? Buang waktu kamu, ya kan? Jadi cukup tahu sih. Kadang aku cuma gini, taruh gitu kan. Gitu, mereka sudah tahu. Lek boleh tahu ya, kan Cece tadi ngomong Cece koleris, tapi misal saya nggak tahu rekrutannya Cece ini apakah sama koleris lah, atau mungkin plekmatis lah, atau gimana? Melan. Oh itu, koleris pelan, maka jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau koleris, karena saya kolerisnya jedok, orang-orang kalau bilang tuh saya kolerisnya jedok gitu ya. Jadi saya nggak pandang bulu sih. Iya. Ya masalahnya di kantor saya paling tua, jadi nggak ada yang lebih tua. Oh, oke. Nggak, tapi maksudnya gini, Cece ada standar rekrutan nggak? Karena kan misalnya kayak tadi Cece pokoknya kayak gini-gini. Tapi kan kadang ada, misalkan yang kayak mungkin plekma atau apa kan kadang nggak Ada, bisa, kan ada. nggak bisa digituin. Kan ada tipe yang nggak bisa digituin, Ce. Nah, itu Cece akan milih-milih rekrutan dari awal atau gimana, Ce? Dan misalnya milih itu kriterianya Cece itu seperti apa? Satu, tadi aku bilang, aku harus lihat aku suka nggak sama Mm-mm. orang ini. Mm-mm. Kedua, punya antusias nggak? Oke, antusias gimana ini, Ce? Maksudnya, Antusias dia punya semangat untuk dia mau kejar goalnya, untuk mau punya impian untuk sukses, tapi mati kalau atau sudah enggak gitu langsung kan. cut ya, Ce? Iya, Kalau iya, misalnya nggak daripada langsung saya cut. buang waktu. Oke. Ya, Terus ya. yang ketiga juga dia mau belajar nggak? Hmm. Karena menurut aku kalau nggak mau belajar, ya terus gimana? Numpang terus lah, minta gendong terus lah, gitu kan. Aku selalu ngomong kamu harus bisa, karena kamu one day akan jadi leader juga, gitu loh. Kan nggak mungkin kita gendong terus kan, gitu. Oke, Gitu C. sih. Pertanyaan selanjutnya, C. Kan Cece tahu profesi agent asuransi ini kan dipandang agak sebelah mata, remeh. Nah, itu menurut Cece itu gimana cara menghadapi pandangan orang yang meremehkan gitu, C? Oke. Boleh, C. Kalau di restoran Eh. kasih kartu nama ya kan. Mhm. Terus kan orangnya itu, terus kalau di WA, soalnya saya ini sudah pernah coba. Saya di restoran kasih kartu nama, oh maaf, saya sudah punya asuransi. Dikenalkan juga referensi, kadang dijawab sorry, saya sudah punya asuransi. Itu gimana ya? Kalau aku menurut aku Nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Oh, saya soalnya sedih sampai seminggu. Saya tahu kenapa sedih. Kenapa sedih? Karena kurang kurang makan banyak penolakan. Oh, jangan. Loh, nggak apa-apa, kurang akeh penolakan nih. Percaya saya, kalau kita makan penolakannya sudah banyak banget, kita mau ditolak cara apapun mendal, nggak akan ngaruh. Soalnya kalau ngasih kartu nama itu, oh enggak maaf saya sudah terima tahu, terus habis gitu kartu namanya cuma ditaruh di meja terus ditinggal, itu enggak sakit hati ya? Enggak, ya paling enggak umpama ini kita kasih kan, Oh, oh. kita kasih lalu dia taruh. Ya kita kan bisa ngomong, Pak disimpan enggak Pak gitu. Kok disimpan enggak tuh? Kalau enggak saya ambil balik loh. Kan sayang kok ditinggal. Gitu kan bisa dicandain. Oh, Heeh. gitu ya. Kan bisa dicandain. Kan kan bisa dicandain kan nggak apa-apa. Kalau ditaruh kan sayang, saya kasih yang lain dong. Gitu kan bisa dicandain. Jangan terlalu serius aja. Gitu ya. Nggak boleh baper. Itu tadi kalau masih baper, masih sedih, masih galau dan sebagainya, kurang banyak makan penolakan. Vitamin. Loh, kan memang bisnis kita bisnis penolakan. Jadi memang harus banyak makan penolakan. Kalau sudah banyak, ya toh, maka kita ditolak cara apapun percaya. Nggak akan ngaruh. Nggak akan ngaruh. Kan misinya mau nolong orang. Kokonya ditinggal dulu karena mikirnya komisi. Tuh, C. Jadi kurang banyak ditolak, C ya. Ingat-ingat itu, C. Oh ya, C. Tadi kan belum dijawab, C. Bagaimana cara menghadapi pandangan orang yang meremehkan profesi kita? Oke. Kayak C-nya nih kalau, C ya. Orang menilai, orang memandang itu pasti karena apa? Karena dia belum paham. Mm-mm. Betul. Seperti aku memberi contoh aku sendiri. Ketika aku awal direkrut Ricky, nggak mau kan aku?
Karena apa? Karena aku nggak paham. Karena aku nggak tahu. Demikian juga ketika orang-orang di luar sana meremehkan bisnis ini, meremehkan kita sebagai agent, karena mereka nggak tahu. Karena mereka nggak paham, karena mereka nggak ngerti. Jadi apa yang dilakukan? Ya kasih mereka paham. Tapi apakah setelah kasih paham mereka pasti menerima? Ya enggak juga, belum tentu juga. Tapi ya apa ruginya kita gitu loh. Paling enggak ya kita sudah kasih paham ke mereka. Masalah mereka mau terima atau enggak, ya terserah Urusannya mereka sih, mereka urusan itu. mereka gitu. Berarti pokoknya kita kasih paham ke mereka semua ya, Iya, Ce ya. Mereka kasih mau paham. menerima apa enggak itu urusannya mereka. Nah, iya, Oke, oke, Ce. Ada yang mau tanya? saya sebenarnya kalau nggak merotoli sih cukup banyak. Tapi karena merotoli sekarang tinggal 4. Ini apa, Ce? AB apa? AAB, AAP. AAB. Oke. Oke, Ce. Next pertanyaan. Kalau teman-teman ada yang mau tanya langsung aja ya teman-teman ya. Suka dukanya bina agent. Karena karakternya beda-beda ya. Jadi memang ya harus agak bunglon sih kalau jadi leader ya. Cuma karena mungkin koleris saya terlalu mendominasi. Jadi kadang saya cukup keras gitu kan. Cuma ya saya bilang dulu ke mereka, kalian tahu saya koleris. Tapi kalau saya umpama marah ya wes, setelah itu ya udah gitu kan. Karena kalau saya ngomong gini ke agent saya, kalau aku masih mau marah sama kamu, berarti aku masih sayang sama kamu. Kalau aku wis nggak mau ngurusin kamu, ya itu berarti aku udah aku nggak memang bener-bener nggak care sudahan. Harusnya kamu seneng ketika aku masih Marah, ngomel. ngomelin. Nah, saya punya satu agent Agent. yang dia selalu ngomong gini, kalau umpama nih, dia kan hampir tiap hari telepon gitu kan. Kalau saya nggak ngomel, dia ngomong, Cek kok aku nggak diomelin toh? Aku nu pengen diomelin. Saya kalau kamu tuh aneh gitu. Kangen kayaknya, Ce ya. Biasa Dia bilang seperti itu loh. Aku lagi gak diomelin Cek, kok kayak aneh sesuatu yang kurang. Iya, iya. Itu kan tadi telepon pagi siang malam itu nggak ada kata-kata sudah kamu nggak usah telepon saya ini nggak mau jadi agent itu nggak ada kata-kata. Ya aku cuma bilang enggak adik, enggak gitu toh. Saya angkat sih, mungkin itu ya. Saya baik hati, tidak sombong dan juga menabung. Cuma ya itu cukup panjang kan. Berapa lama sih waktu itu? Berapa tahun perjalanannya Ricky? 2 bulan lebih ya. Oh, 2 bulan lebih. Tapi itu everyday ya, kayak orang minum obat kan. Iya, Pagi iya, siang iya. malam, pagi siang malam kan. Iya, iya, iya. Cuma ya saya sekarang mikir juga, kenapa waktu itu nggak tak delkon gitu, nggak tak. Iya, iya, iya. Itu yang luar biasa sih. Ya Karena nggak semua orang. mungkin Tuhan punya rencana Iya, dalam hidup aku. betul, Aku nggak pernah Tuhan tahu. punya rencana. Kalau sekarang aku mikirnya gitu sih, ya kan? Betul, betul, C. Oke, next pertanyaannya, C ya. Apa perubahan paling besar yang Cece rasakan sejak bergabung di Prudential? Perubahan paling besar, karakter mungkin ya. Karakter. Kayak apa, C? Maksudnya boleh di-sharing? Dulu saya cukup pendiam. Oh, pendiam. Koleris tapi pendiam, C ya. Iya, maksudnya gini, kalau ketemu orang, kalau nggak sapa, ya saya nggak nyapa. Gitu kan. Saya pendiam dan apa ya? Iya, pendiam mungkin ya. Makanya kalau sekarang ketemu sama teman-temanku yang lama, dia bilang, kok saya wakeh omongnya ya gitu. Pakai omongnya, ya. Gitu. Jadi mungkin karakter ya, pengembangan karakter yang luar biasa dari Prudential ini. Oke, C. Terus bagaimana Cece ini melihat masa depan perempuan di dalam bisnis asuransi ini? Kira-kira ke depannya itu seperti apa? Kalau perempuan menurut aku di bisnis ini punya nilai plus. Punya nilai plusnya apa? Contoh nih, kalau kan banyak juga agent ataupun leader yang kondisi hamil pun masih bisa prospek, masih bisa promosi, bahkan pada waktu mau melahirkan pun masih bisa closing dan sebagainya. Cowok kan nggak bisa toh, cowok nggak bisa kan. Jadi menurut aku bisnis ini luar biasanya seperti itu. Ada beberapa hal yang menurut aku nilai plus ketika seorang perempuan join di bisnis ini. Satu, keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup Kayak seperti gimana apa? maksudnya keseimbangan hidup? Contoh, seorang ibu rumah tangga. Dia bukan cuma melulu ngurusi rumah tangganya, ngurusi anak, ngurusi suami. Tapi kan dia juga bisa bermanfaat untuk sesama.
Kalau tadi lihat di sandipan saya ada kata-kata itu. Mm. Jadi kalau selama ini kan memang saya tipe ibu rumah tangga yang memang benar-benar saya nggak mau pakai pembantu. Jadi dari anak saya kecil semua saya handle sendiri. Sendiri, Ci. Makanya ketika masih anak saya masih di Pare, orang Pare kalau bilang saya itu kayak setelikaan. Oh. Karena nganter sana, belanja, pulang gitu kan. Oh. Nganter les apapun. Jadi kayak saya kayak setelikaan gitu kan. Jadi kalau keseimbangan hidup aku bilang itu, kita masih bisa handle keluarga kita dengan sangat baik, tapi kita pun bisa jalani profesi ini dengan sangat profesional. Oke, Kedua, oke. mandiri. Mandiri Mandiri. secara apa? Mandiri secara kepribadian. Kita bisa bisa untuk ambil keputusan gitu ya. Ataupun mandiri secara finansial. Oh, saya ambil keputusannya gimana, Ci? Contoh, kadang, sorry gitu kan, kadang kalau seorang ibu rumah tangga yang cuma suaminya yang kerja dan tiap bulan cuma dari suami, biasanya kalau ada apa kan kadang, aduh tanya suami dulu, Iya, betul. nggak berani apa ya, Memutuskan. memutuskan, Oh. gitu kan. Tapi kalau kita ada di profesi ini paling nggak kita sudah punya kepercayaan diri, kalau ini bisa nih aku ambil keputusan. Meskipun mungkin ngobrol dengan spouse juga, tapi kita paling enggak kita punya itu tadi kemandirian untuk kita berani ambil keputusan. Ya, ya. Ya, Oke, seperti itu. Lalu yang ketiga mungkin selain kita bisa mandiri, lalu bisa juga untuk jadi apa ya? Pelindung buat keluarga juga. Jadi sadar bagaimana cara memproteksi keluarga. Contohnya gini maksudku. Kalau kita ketemu seorang nasabah dan dia juga seorang ibu rumah tangga. Kita tahu nih. Sebenarnya dari dia itu kalau dia punya kesadaran untuk literasi keuangan dan sebagainya, dia bisa menyelamatkan loh generasi berikutnya, gitu kan? Dari seorang ibu tadi. Ibu rumah Gitu. tangga. Jadi menurut aku kalau seorang wanita, seorang ibu, seorang perempuan ada di bisnis ini, poinnya lebih sih dibanding Poinnya sorry lebih ya, ya. yang cowok-cowok gitu. Poinnya Yang kadang juga lebih ya, Ci. iya. Kalau Jadi ya sudah bagus banget kalau kita ada di bisnis ini. Oke. Oke, teman-teman. Ini saya buka pertanyaan ya sebelum pertanyaan saya yang terakhir. Silahkan. Ci Silvi, kalau kanvasing tercepat untuk closing itu biasanya Ci Silvi pakai apa sih, nawarin asuransi kesehatan atau karena kan Pak Ali itu jiwa ya? Enggak. Pak Ali itu ada kesehatan, ada payer pembebasan premi, ada critical illness-nya juga, ada jiwa juga. Oh lah, waktu canvassing itu yang paling laris itu apa? Dia kan jadi Pak Ali. satu. Oh jadi satu. Dulu kan gaduh-gaduh. Oh soalnya saya kan nggak ngikut Oh, dengan iya. Pak Ali. Jadi Dulu nggak tahu. gaduh-gaduh sih. Oh gaduh-gaduh. Nah Iya. sekarang apa? Kalau sekarang sebenarnya kalau ditanya lebih suka jual apa gitu ya. Oh. Sebenarnya lebih suka jual jiwa sih. Sebenarnya. Tapi kalau kenyataan di lapangan orang butuhnya kesehatan, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Karena itu kan dasar. Jadi kan kita selalu ngomong juga idealnya orang punya 3 polis. Paling dasar kan kesehatan. Ketika dia belum punya kesehatan, ya udah nggak apa-apa. Ketika kan banyak juga orang bilang, wes aku pokoknya mau kesehatan aja gitu kan. Ya nggak apa-apa kesehatan. Tapi biasanya aku mengedukasi juga. Karena edukasi itu menurut aku salah satu poin penting kita untuk orang bisa mau punya polis. Contohnya gini, ketika orang ngomong, aku pokoknya ngambil kesehatan aja. Banyak kan seperti itu Ya. ya, banyak banget kan. Aku bilang nggak apa-apa kesehatan. Tapi yang harus kamu tahu adalah kesehatan tuh uang hilang. Betul kan? Uang hilang. Secara kesehatan, kalau contoh gini, orang punya polis kesehatan, apakah pasti dia masuk rumah sakit? Enggak. Belum tentu kan? Kalau dia nggak masuk rumah sakit, secara kesehatan beruntung, berarti sehat kan? Tapi secara keuangan sebenarnya rugi kan? Karena apa? Dia keluar, uangnya hilang. Aku ngomong seperti itu. Jadi, kalau kamu punya kesehatan doang, sebenarnya secara keuangan rugi itu tadi. Ya jangan mau rugi. Minta balik. Yang pasti itu keluar apa? Jiwa.
Contoh nih, umpama usia 40. Contoh usia 40 umpama preminya umpama 35 juta per tahun, contoh gitu kan. Mau di cover sampai usia berapa? Contoh dia 40, oh sampai umpama nanti 80 tahun, berarti 40 tahun dong. Kalau setahunnya 35 juta, tanpa kita ngitung repricing nih ya, 40 tahun sudah berapa? Gitu kan. Berarti kalau 35, 10 tahun, 350 gitu kan. Berarti 350, 700, 1,4. Ya kan. Berarti uangmu ini pasti 1,4 keluar loh. Dan pasti hilang. Dan belum tentu kamu masuk rumah sakit. Kenapa kamu nggak 1,4 ini kamu ambil balik lewat apa jiwa? Karena jiwa pasti suatu saat orang akan kembali ke atas. Ya memang nggak untuk kamu, tapi untuk keluargamu. Kan kamu cinta keluargamu toh. Gitu sih. Jadi paling enggak kalau kita orang yang cuma mau kesehatan, kita bisa membuka pikirannya, mengedukasi dia. Jangan cuma kesehatan. Gitu loh. Dampingi dengan jiwa. Yang pasti untuk balik uangmu yang kamu keluarkan tadi loh. Gitu sih. Gitu sih. Jadi ada yang kita bisa edukasi ke nasabah seperti itu. Gitu sih. Ya, ya, ya. Oke, aku mau nanya, boleh nggak presentasi role play ya? Anggap aja ini ketemukan passing ya. Mm-mm. Tapi Fani ini bukan nolak, artinya dia orang yang welcome dan baik hati juga Mm-mm. gitu ya. Dan Fani ini udah punya proteksi kesehatan gitu. Oke. Kira-kira cara ngomongnya seperti apa? Misal anggap aja ketemu gitu. Oke. Ketemu di passing di mall. Oke. Halo. Ya, halo C. Kayaknya lagi jalan-jalan juga ya ini ya. Nama Iya. siapa? Kalau boleh tahu namanya siapa? Oh, Fani C. Oh, Fani tinggal di mana? Tinggal di Surabaya C. Iya, Surabaya kan luas. Surabaya di mana dong? Di timur C. Oh, timur. Sama dong kita. Siapa tahu kita tetanggaan di mana di timurnya? Eh, di Kertajaya. Oh, Kertajaya nggak Iya. jauh. Aku di Pakuwon City. Oke, oke. Van, aku kan di Prudential. Ini kebetulan nih, kalau kita bisa ketemu hari ini bukan suatu kebetulan. Mungkin Tuhan punya rencana. Kalau Fani, selama ini pakai proteksi apa, Van? Pasti punya lah, kesehatan pasti punya, nggak mungkin nggak punya lah. Orang zaman sekarang masa nggak punya? Punya kan? Sudah Sudah ada punya C. kan? Wah, keren banget. Ambil di apa, Van? Ambil di Prudential. Oh, Prudential, iya iya. Sudah berapa lama polisnya? 4 tahunan lah. Oh, 4 tahun. Ambil itu yang apa? Tradisional atau yang unit link? Aku lebih suka yang tradisional Oh sih. iya iya, Karena lebih kan murah ya sebenarnya ya, ya. Terus itu ambil yang plan apa, Van? plannya yang silver. Oke, silver. Heeh. Oke. Jadi Fani sama keluarga semua Prudential ya? Iya, betul. Oke. Van, kalau aku boleh tahu nih, selain polis kesehatan yang kamu punya polis proteksi apapun, apa lagi? Masih itu sih. Itu aja ya. Heeh. Aku bisa sedikit kasih insight buat kamu ya, Van ya. Sebenarnya kalau polis kesehatan aja itu sudah keren. Keren, tapi akan lebih keren kalau kita punya pendamping lagi. Boleh ya? Aku Apa minta itu? waktu ya. Heeh. Jadi gini, kalau kamu punya polis kesehatan, itu kan untuk bayari rumah sakit. Betul ya? Ada nggak sih orang yang seumur hidup nggak pernah masuk rumah sakit? Ada. Ada kan? Heeh. Berarti nggak pernah kepake kan? Iya. Padahal dijelaskan nggak sama agennya. Kalau kesehatan itu, asuransi kesehatan tuh ya uang hilang. Iya, hangus Oke. kan. Heeh. Berarti kalau ya itu ada kemungkinan kita nggak masuk rumah sakit dan berarti itu uang kita hilang. Heeh. Secara kesehatan memang kita beruntung. Puji Tuhan sehat. Sehat. Tapi secara keuangan rugi loh. Kenapa Kak? Pernah nggak terpikir uang yang sudah kita keluarkan itu kita tarik balik? Dikeluarkan, ditarik balik. Iya. Gimana caranya? Kalau orang rumah sakit kan belum tentu semua masuk rumah sakit. Tapi kalau dipanggil Tuhan, pasti suatu saat semua dipanggil Iya. Tuhan kan. Iya, Cuma nggak betul. tahu kapan dan terjadinya gimana, tapi pasti kan. Iya. Nah itu kita bisa tarik dari situ, apa yang kita keluarkan kita minta balik dari situ. Yang pasti yaitu dari jiwa. Ya memang nggak bisa buat kita, Van. Tapi paling nggak bisa untuk keluarga kita. Pernah terpikir nggak seperti itu? Belum sih. Belum ya. Nah, ntar kalau kamu sekarang lagi repot nggak? Enggak.
Enggak. Heeh. Jadi bisa mungkin kita sambil ngopi, kita lanjutkan ngobrol, Oke, boleh ya? Ya, Nanti aku jelaskan lebih detail seperti apa. ya, Boleh ya? ya. Oke, kita Thank ngopi you, yuk. C. Ada pertanyaan lain? Iya, kan sudah welcome dia. Kalau Ada nggak welcome ya udah kita minta kontaknya aja. Ntar kalau aku ada info tentang Prudential dan menurut aku itu cocok buat kamu, aku info boleh ya? Gitu. Oke, keren. Teman-teman ada yang mau tanya lainnya? Ada pertanyaan lain? Oh, silakan. Pagi C. Lagi. C mau tanya, kalau menurut CC berarti apakah di zaman sekarang ini dengan cara canvassing itu masih relate? Terus yang kedua, terhadap agent-agentnya CC juga, apakah canvassing ini juga menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan juga sama mereka dan CC pasti ajarkan di semua agent-agentnya CC? Oke. Kalau dibilang relate atau enggak itu menurut aku relatif ya. Kalau bagi aku masih relate. Masih relate. Meskipun sorry. Meskipun mungkin nggak terlalu fokus ke sana aku sekarang. Tapi apakah masih relate? Masih. Lalu kalau untuk agent-agent aku, apakah semua melalui canvassing? Ya. Semua agent-agent aku pasti mengalami namanya canvassing. Pasti. Join field, Ada yang join fieldwork, ada yang cuma aku pantau. Oke. Tapi ada yang join fieldwork benar-benar datang, ketemu, aku ngomong, tak suruh perhatikan. Seperti itu. Iya. Cuma yang mungkin yang jauh, aku kan punya juga agent yang di Tangerang gitu kan nggak mungkin juga gitu kan. Jadi biasanya sebelum dia canvassing, ya aku bekalin aja seperti ini cara masuknya. Kalaupun nanti dia ada yang mau tanya, ya aku bilang aku akan standby kok, gitu. Berarti benar-benar diduplikasi ya, C, ya, apa Duplikasi. yang Ricky lakukan ya. Karena memang kalau teman-teman tahu memang Rising Star kan sukanya canvassing gitu kan. Iya, betul. Seperti itu. Puas? Ada pertanyaan lain, teman? Bentar, pertanyaan terakhir belum. Apa? Oh, Rizal, silakan. Pertanyaanku kan Cece tadi canvassing sampai jam 12 sampai Jam jam 11. 9. Oh, jam 11 ya. Keluarnya jam 2 di atas jam 12. Ya. Itu kan seharian ya, Ci ya. Mm. Bagaimana biar nggak umus-umus ya? Saya cerita ya, saya itu pernah canvassing ya dari kehujanan sampai kering, sampai yang saya datang itu kasihan sama saya dibelikan bakso, dibelikan degan. Serius itu. Enggak, enggak. Tapi paling enggak dia apa ya, sampai mungkin kasihan kali ya. Karena memang sampai kumus-kumus gitu ya. Tapi di situ kan ada juga orang yang merasa kok ya semangat gitu ya. Dan apakah dengan seperti itu bikin orang kasihan untuk closing? Ya bisa jadi juga sih gitu kan. Tapi kalau dibilang apakah semua pasti langsung oke? Enggak juga. Banyak juga penolakan. Tapi apakah banyak yang closing? Banyak juga. Buktinya saya juga 85% kan dari canvassing. Iya. Hampir. Karena awal saya jadi agent itu kan ketika saya tahu saya harus punya target di Oktober sekian. Saya bilang sama Ricky, pokoknya tiap bulan saya harus 100 juta. Jadi kan dibagi 4 minggu kan, jadi tiap minggu adalah minimal 25. Jadi kalau minggu ini bisa 50, minggu depan nggak dikurangi, tetap harus minimal 25. Jadi kalau sudah lebih, ya nggak boleh minggu depan dikurangi. Tapi kalau kurang, contoh nih, harusnya 25, cuma 10 contoh, berarti punya hutang. Minggu depannya harus minimalnya tambah hutangnya. Gitu. Jadi memang harus keras ke diri kita sendiri. Kalau kita mau sukses, mau berhasil ya memang harus keras. Kalau kita lembek ya gimana dunia menghadapi kita ya. Ini agak sensitif. Sorry mau tanya, waktu join tahun 2012 itu pada saat itu umur berapa? Oh, kepala 4.
Oh iya. Oh, 40 berapa? Loh, 40 terinspirasi yang umur 40-an. 40 lebih 40 tahun tapi bulannya lebih gitu loh. Oh, Iya, 40-an. iya, keren. Iya. Nggak apa-apa nih. Terinspirasi. Iya. Tapi fighting. Iya, fighting. Halo C. Halo. C, aku mau tanya. Tadi kan aku dengerin CC kan positif banget ya, sampai kayak canvassing ke beberapa tempat di sama Riki tadi, terus CC berani sendiri kan akhirnya. Nah, aku pengen tanya tuh, menurut CC waktu CC pertama kali jadi agent, kelemahannya CC itu apa? Dan sekarang upgrade-nya itu seperti apa? Caranya seperti apa juga? Kelemahanku mungkin itu ya. Awal-awal kan aku udah bilang tadi, aku orangnya mungkin agak pendiam. Tapi lewat di Prudential ini aku diproses sih. Dipaksa. Iya, kan harus ngomong, ya kan? Kalau nggak buka mulut, jangankan income, lalat aja nggak masuk, gitu kan? Nah, tapi gini, aku kan canvassing nih, ya kan? Jauh dari leader juga kan, aku di Pare gitu kan, canvassing. Ada nggak sih ketakutan ketika, bukan ketakutan ya, maju mundur gitu loh ya. Saya pernah itu mau datang ke satu rumah itu, tak puterin gitu kan. Puterin sampai 2 kali, mau masuk enggak gitu kan, maju mundur gitu kan. Pernah, maju mundur gitu kan. Enggak, pernah maju mundur gitu pernah. Makanya terus saya punya cara. Kan pakai blazer kan, di dalamnya saya pakai karet. Ya, jadi saya punya cara. Dari ketika aku lagi maju mundur seperti itu, aku jepret pakai karet. Aku jepret pakai karet. Jadi kalau nanti pulang, kalau geretnya banyak, berarti saya masih punya mental block yang harus dipatahkan. Jadi aku pakai karet, gitu kan? Jadi pakai karet, jadi jepret. Sadar gitu. Karena apa? Karena pernah suatu kali aku seperti itu, terus aku ya wes lah besok aja. Begitu sampai rumah saya nyesel loh beneran. Nyesel kenapa tadi gak masuk gitu kan? Jadi di situ aku ya wes lah aku pakai karet aja. Jadi jepret. Jadi agentku pun tahu gitu, agentku yang di Pare dan sebagainya itu tahu gitu, pasti dia nginceng, "Hei, Cece pakai karet gitu kan." Seperti itu. Jadi itu salah satu tip yang aku pakai untuk menyadarkan ketika maju mundur gitu kan. Jepret ketika cetar gitu kan. Gitu. Iya. 85% aku dari canvassing. Terakhir ya, C ya. Terakhir, mesti pulang, C ya. Intinya itu karena kan Cece ini backgroundnya ibu rumah tangga. Nah, tentunya mungkin banyak ibu rumah tangga di luar sana itu yang mungkin ragu, C, untuk memulai sesuatu. Nah, mungkin Cece ada pesan atau tips apa yang mungkin bisa disampaikan untuk mereka yang sejauh ini hanya ibu rumah tangga saja. Oke, banyak yang ngomong seperti ini kan. Aku nggak bisa jualan, aku nggak bisa ngomong, gitu kan? Nggak punya temen, apalah alasan 1000 macam. Kalau nggak bisa ngomong kan aku biasanya bercandain. Itu tadi ngomong nggak bisa ngomong gitu, gitu kan? Tapi intinya adalah banyak alasan yang mengatakan dia nggak bisa join sebagai seorang agent insurance. Sebenarnya di sini kan kita nggak perlu orang yang pintar ngomong kan? Bener nggak? Oke, betul. Tapi orang yang pintar mendengar kebutuhan nasabah kita. Mantap. Sehingga kalau kita sudah tahu kebutuhan dia, kita bisa kasih solusi. Betul. Ya kan? Betul kan seperti itu. Iya. Jadi intinya nggak perlu pintar ngomong, pintarlah mendengar kebutuhan nasabahmu. Kamu nggak perlu berubah jadi orang lain. Kamu tetap menjadi seorang ibu rumah tangga yang sabar, yang perhatian, yang care, yang tahu kebutuhan perlindungan keluargamu. Kamu nggak perlu berubah jadi orang lain. Tapi ingat di bisnis ini kamu tetap bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang hebat dan seorang perempuan yang bermakna bagi masyarakat. Yes. Oke, thank you C untuk pesan, tips dan
lain-lainnya ya teman-teman ya. Kita sangat terinspirasi sekali ya teman-teman ya. Kita berikan aplaus sekali lagi buat C. Sylvia ya teman-teman ya. Oke, thank you. Saya serahkan kepada PIC. Thank you. Oke, thank you sekali lagi buat moderator dan juga speaker kita C. Sylvie. Yuk aplaus lagi teman-teman. Luar biasa ya hari ini ya. Nah, sebagai bentuk ucapan thank you dari U Agency. Nah, ini ada sertifikat. Bisa dibantu foto. Oke, thank you. Ya. Sebelum kita akhiri dan foto bersama, kita akhiri terlebih dahulu dengan doa teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar banyak nggak? Banyak. Banyak banget ya. Kita kasih big applause sekali lagi ya buat C. Sylvie ya. Teman-teman ya. Tadi ya, tim saya ada yang join tuh di Zoom ya. Dia padahal benar-benar dengerin, tapi dia sudah langsung chat saya. C, aku minta rekamannya ya hari ini karena aku mau belajar lagi dan mau dicatat